pembunuhan, ya, dan penganiayaan yang mengakibatkan orang mati. Adapun kejadian ini, rekan sekalian, bahwa kejadiannya yaitu hari Selasa tanggal 23 April sekitar jam 19.00, di mana korban ini seorang janda, ya, yang bernama almarhum Melanie Sitompul, umur 46 tahun, ini mendatangi rumah tersangka, ya, mereka berpacaran, ya, mendatangi pada tanggal 23 April sekitar jam 7 malam, datang dan mereka menggunakan sabu-sabu dan melakukan hubungan. Setelah itu, ya, si korban ini dipukul, dianiaya, ya, oleh tersangka 4 kali, lalu tersangka tidur. Lalu besok harinya, ya, tanggal 24 April sekitar jam 2 pagi juga, ya, ini tersangka bangun, ya, bangun dari tempat tidurnya dan mengajak ngobrol dan makan, ya, lalu terjadi cekcok, ya, cekcok lagi, dianiaya lagi, ya, dipukul lagi dan menangis, dan akhirnya tersangka tidur, ya, tidur, lalu jam 12 siang bangun lagi, ya, karena memang pekerjaan tersangka ini adalah tidak ada pekerjaan, ya, tidak pekerjaan, pengangguran, ya. Jam 12 siang bangun dan melihat korban tidur di samping dan melakukan penganiayaan lagi, ya, terhadap korban, dan berulang kali. Dan di jam yang berikutnya jam 15.30, ya, tersangka bangun, ya, habis mukul tidur, bangun mukul tidur, ya, sampai ini yang terjadi penganiayaan yang cukup berat, yaitu di pukul 15.30 ini tersangka melakukan penganiayaan dengan menendang kakinya ke kepalanya sehingga membentur dinding, membentur dinding, ya. Setelah itu jam 19.00 bangun dan melakukan lagi, ya, menendang kepalanya dan berbenturan lagi, dan disitulah masyarakat sekitar mendengar ada cerita, ya, dari korban, dan sehingga warga yang tinggal sekitar situ mendatangi rumah tersebut, dan akhirnya jam 19.30 beberapa warga menggedor rumah tersangka dan menyuruh tersangka untuk membuka pintunya. Namun tersangka ini berupaya untuk melarikan diri, ya, dengan cara menjebol atap rumahnya. Dari situ, ya, kakak korban, ya, yang bernama Kristina Sibarani membuat laporan ke Polsek, ya. Polsek dibantu oleh Muspika dan tim gabungan, dan juga dibantu oleh Ibu Lurah dan Kepling, ya, melakukan penyelidikan, ya, dan dalam waktu 5 jam, ya, pelaku ini berhasil ditemukan, yaitu berada di rumah kosong di perumahan Pondok Surya, ya, lalu diamankan di Polsek dan dilakukan pemeriksaan, dan ternyata tersangka ini inisialnya RS alias Rido, umur 45 tahun, pekerjaannya di sini jaga malam, agama Islam, alamatnya Jalan Karya, Gang Sepakat, nomor 2, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat. Hasil pemeriksaan, ya, bahwa tersangka ini sebelumnya sudah 4 kali menjalani hukuman, ya. Yang pertama tahun 1998 tersangka melakukan penganiayaan dan telah menjalani hukuman selama 8 bulan di LP Tanjung Gusta, itu di tahun 98. Lalu di tahun 2000 melakukan pencurian kabel dan menjalani hukuman selama 10 tahun di LP yang sama, ulangi 10 bulan. Lalu yang tahun 2012 tersangka melakukan peredaran narkotika jenis ganja dan vonis 6 tahun di LP Tanjung Gusta. Lalu yang terakhir tahun 2020 kemarin tersangka melakukan peredaran sabu-sabu dan menjalani hukuman selama 4 tahun di LP yang sama, dan bulan Oktober 2023 tersangka selesai menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta. Jadi memang latar belakang tersangka ini yang memang sudah residivis, ya, 2 kali terlibat kasus penganiayaan dan pencurian, 2 kali kasus narkotika. Jadi kalau kita lihat memang sudah mengonsumsi narkotika, sudah tidak waras lagi,
Ya, kita lihat memang korban adalah seorang janda, tersangka ini seorang duda. Pendek ya, dan ini bong. Ya, inilah sabu bong. Ya, jadi memang kalau kita lihat latar belakangnya memang ya ini bisa dikatakan pengedar sabu juga. Jadi bagian kepala depan sama belakang sama-sama retak. Demikian. Pelaku pembunuhan, karena pelaku ini terlalu meresahkan masyarakat ini. Kami sebagai warga masyarakat bersyukur dan banyak berterima kasih lah